Selamat pagi anak-anakku semua, pejuang sejati masa depan kelas 12 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Selamat berjumpa kembali pada tahun ajaran baru 2020-2021. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya, pada konsep mol, kita akan bisa menghitung beberapa variabel yang lain. Antara lain tentang massa zat, tentang volume gas, tentang jumlah partikel, tentang kemolaran, tentang molalitas, dan fraksi mol. Dua yang terakhir itu nanti yang pada bab sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari 3 bagian utama. Bagian A adalah tentang konsentrasi larutan. Bagian B tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Bagian C, kita mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Pada konsentrasi larutan, kita akan belajar 3 jenis konsentrasi larutan. Yang pertama adalah kemolaran atau molaritas dengan simbol M besar. Yang kedua adalah kemolalan atau molalitas dengan simbol M kecil. Dan yang ketiga adalah fraksi mol dengan simbol X. Kemudian bagian kedua, sifat koligatif larutan non-elektrolit yang terdiri atas 4 bagian. Pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Kedua, kenaikan titik didih larutan. Ketiga, penurunan titik beku larutan. Dan yang keempat, tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Bagian A tentang konsentrasi larutan. Pertama adalah kemolaran. Para siswa sudah sangat banyak tahu tentang kemolaran atau dengan lambang M besar. Dalam larutan yang tersimpan dalam botol-botol larutan kimianya, biasanya di dalam botol selalu tertuliskan label larutan X dengan molaritas sekian molar. Jadi pasti ada tertera dalam botol. Apa itu kemolaran? Kemolaran atau molaritas artinya adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Saya ulangi, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian rumusnya untuk menghitung kemolaran ada 2. Rumus yang sangat sederhana, mudah dihafal, mudah dipahami. M sama dengan N per V. Atau rumus yang kedua, M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter. Nah, dengan penjabaran masing-masing, N menunjukkan jumlah mol zat terlarut, V menunjukkan volume larutan. Untuk M, N per V, maka volume harus dalam satuan liter. Kemudian G dalam rumus kedua artinya adalah massa zat terlarut atau di sana disingkat gram atau G. Kemudian MR-nya adalah MR zat terlarut dan mililiter. Mililiter adalah satuan dari volume larutannya. Untuk memahami rumus yang ada, maka kita perhatikan salah satu contoh soal yang sangat sederhana. Kita tampilkan soal pertama. Seorang siswa
kelas 12 IPA ingin membuat larutan NaOH. Siswa tersebut melarutkan 1 gram NaOH ke dalam 500 ml air murni. Kita bisa menentukan berapa kemolaran larutan yang terjadi. Nah, untuk menjawab soal itu, maka sangat mudah. Jadi di sana ada massa zat terlarut. Massa zat terlarut adalah NaOH, yaitu sebesar 1 gram. Dan MR-nya, kalau dihitung dengan AR, maka MR NaOH adalah 40, volume larutan 50 ml. Kita menggunakan rumus yang kedua, molaritas sama dengan massa per mR 1000 per mililiter atau gram per mR 1000 per V, di mana massanya 1, mR-nya 40, kemudian volume larutannya dalam suatu satuan mili adalah 50 ml. Kalau kita hitung maka mendapatkan konsentrasi 0,5 molar. Kalau kita coba dengan cara kedua, yaitu harus melalui paling tidak 3 tahap. Tahap pertama kita harus menghitung molnya. Molnya siapa? Zat terlarut, yaitu massa per mR. Massanya 1, mR-nya 40, 1/40 atau 0,025 mol. Volume larutan adalah 50 mili, harus kita rubah ke dalam liter, sehingga menjadi 0,05 liter. Sehingga molaritas adalah N per V, 0,025 dibagi dengan 0,05 atau 5/10 atau 0,5 molar. Untuk contoh soal yang kedua, kita ingin mencoba membuat suatu larutan. Larutan apa saja yang biasa kita pergunakan dalam laboratorium. Misalnya ingin membuat larutan magnesium sulfat atau MgSO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Jadi tentang kemolaran terserah kepada kita yang ingin membuat. Misalnya kita ingin membuat 0,1, membuat 5 molar, membuat 2 molar, dan seterusnya. Itu tergantung kebutuhan kita. Maka yang perlu kita tetapkan adalah berapa volume larutan yang akan kita buat. Dalam hal ini kita ingin mencoba membuat 250 ml larutan. Nah, bagaimana prosedurnya? Untuk lebih mudahnya maka perlu dengan langkah-langkah pertama yang diketahui dulu. Di soal diketahui AR-nya setiap unsur Mg24, S32O16. Kemudian molaritas yang ingin kita buat adalah 0,1 dengan volume larutan 0,25 liter atau 250 ml. Para siswa tentu sudah sangat pinter, sangat mahir dalam menghitung MR. Kita hitung MgSO4, jumlahnya 120, seperti yang dilihat di sana. Kemudian kita masukkan ke rumus yang kedua, rumus yang cepat, rumus yang sekali masuk maka akan ditemukan jawabannya. Nah, M massa per mR 1000 per mililiter. M-nya yang ingin kita hitung adalah 0,1, masanya belum diketahui atau ingin kita cari. Kemudian MR-nya 120, 1000 per mililiter. Nah, tadi di soal volumenya sudah pasti, yaitu 250 mililiter. Sehingga kalau kita masukkan angkanya akan mendapatkan 0,1 sama dengan massa per 30. Atau masanya sama dengan 3 gram. Jadi massa MgSO4 yang akan kita larutkan, yang akan kita timbang untuk bisa membuat larutan 0,1 molar adalah sebanyak 3 gram. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat berbagai jenis macam larutan dengan konsentrasi dan volume yang berbeda-beda. Nanti silakan untuk datang ke lab mencoba membuat larutan. Saya temani dengan Ibu Omin.
membuat berbagai jenis larutan. Pada saatnya setelah memungkinkan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bagian kedua dari konsentrasi larutan, yaitu kemolalan atau molalitas. Jadi mirip dengan nomor 1, huruf R-nya saja diganti dengan huruf L. Nah, kemudian lambangnya adalah M kecil. Kalau molaritas itu adalah M besar, sedangkan molalitas adalah M kecil. Jadi tolong diperhatikan, kalau di dalam fisika mungkin M kecil itu adalah massa. Kalau di kimia kita tidak menyingkat massa dengan M, karena M kecil adalah untuk satuan konsentrasi molalitas. Apa artinya molalitas? Mirip dengan molaritas, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, penekanannya di sini adalah tentang banyaknya pelarut. Kalau dalam molaritas sama, mol zat terlarut, tapi di molaritas itu adalah dalam 1 liter larutan. Berarti gabungan dari pelarut dan terlarut. Sedangkan molalitas itu hanya pelarut, tapi pelarutnya masanya dalam satuan kilogram. Rumus yang dipakai, kita bisa menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama adalah M sama dengan N per P. Dengan artinya N itu adalah mol zat terlarut, P adalah massa zat pelarut. Massa zat pelarut harus selalu dalam kilogram. Jadi apapun satuannya dalam soal, kalau belum masuk ke dalam kilogram, maka kita harus merubahnya ke dalam satuan kilogram. Kemudian rumus yang kedua, M sama dengan massa per mR 1000 per P. M artinya adalah molalitas seperti tadi. Kemudian massa harus massa zat terlarut, mR juga mR-nya zat terlarut, 1000 per P. Nah, P-nya itu adalah massa pelarut. Karena menggunakan 1000, maka massa pelarutnya harus dalam satuan gram atau G. Jadi, 1000 per P itu sebetulnya adalah asal dari 1 kg sama dengan 1000 gram. Sehingga wajib untuk rumus kedua, satuannya harus dalam satuan gram atau G. Kemudian kita lihat ilustrasi soal. Soal yang pertama. Sebanyak 6 gram urea. Urea rumusnya seperti tertera di sana dengan MR 60. Kemudian urea itu dilarutkan dalam 200 ml air. Nah, mililiter itu sama dengan dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan cc, singkatan dari cm kubik. Saya ulangi, mililiter itu cc, cm kubik. Berapa kemolalan larutan yang terjadi? Soal itu bisa dijawab dengan sederhana, yaitu perlu diketahui urea adalah zat terlarut dengan massa 6 gram, kemudian MR-nya sudah diketahui 60, dan massa pelarut. Nah, di sini mungkin harus tahu bahwa di soal tertulis 200 ml, karena air itu adalah pelarut murni yang massa jenisnya 1 gram per mili. Saya ulangi, air itu sudah menjadi ketentuan umum, massa jenisnya 1 gram per mili, maka 200 mili otomatis sama dengan 200 gram. Jadi kalau ada volume pelarut air, maka otomatis volume menunjukkan massa. Artinya satuan volume dan massa akan menjadi sama. Kalau 200 mili, 200 gram. Kalau 2 kilo menjadi 2 liter. Atau kalau 200 gram di sana menjadi 0,2 kilogram. Nah, dengan rumus yang kedua, kita bisa menghitung dengan cepat. M sama dengan massa per mR 1000 per P. Kita masukkan angkanya semuanya, mendapatkan hasil 0,5 molal. Sekali lagi harus M kecil. Kemudian cara kedua, seperti pada rumus molaritas,
Maka pertama kita mencari dulu jumlah mol zat terlarutnya, yaitu massa dibagi mR. Massa terlarutnya 6 gram, mR-nya 60, 0,1 mol. Nah, kemudian P. P-nya itu adalah massa pelarut, harus satuan kilogram. Karena tadi nilainya adalah 200 gram atau 0,2 kilogram, maka molalitasnya yang diperoleh 0,1 per 0,2 atau 1 per 2 atau hasil akhir 0,5 molal. Sama persis dengan cara pertama. Untuk latihan contoh yang kedua, seperti pada matrikulasi kemarin, kita sudah mencoba untuk menyampaikan soal yang berkaitan dengan kadar atau kemurnian, atau biasa satuannya adalah dalam bentuk persen. Nah, di dalam matrikulasi kemarin kita lihat hampir seluruh siswa sudah bisa menghitung tentang yang berhubungan dengan kadar zat, terutama dengan yang berhubungan dengan persen. Nah, persen berat per berat, utamanya gram per gram. Nah, yang kedua, contoh soal yang kedua ini kita coba melihat larutan dengan satuan persen, yaitu di sana ada glukosa dengan rumus C6H12O6, kadarnya 12%. Berapa larutannya kita tidak tahu, apakah 1 mili, apakah 100 gram, apakah 1 kilogram, berapapun boleh, berapa silakan. Nah, yang diminta adalah berapa kemolalan larutan tersebut. Nah, cara menjawabnya sangat sederhana. Terutama kita harus mencari dulu arti daripada kadar. Untuk bisa menghitung dalam kadar itu, maka alangkah mudahnya kalau kita memisalkan massa larutan itu adalah 100 gram. Apakah boleh selain 100? Boleh. Berapapun pasti bisa dihitung dan hasilnya pasti akan sama. Nah, kalau 100 gram larutan, maka komponennya ada dua, yaitu massa zat terlarut, dalam hal ini adalah glukosa, sebanyak 12%. Berarti 12 per 100 kali massa larutannya. Tadi dimisalkan 100 gram, maka sangat mudah, 12 gram. Jadi pemisalan angka 100 itu pasti akan otomatis berapa persennya pasti sama dengan massa zat terlarutnya. Kemudian berapa massa zat pelarutnya? Nah, karena komponen larutan itu adalah pelarut dan terlarut, maka untuk mencari pelarut tinggal mengurangi massa larutan dikurangi massa pelarut. 100 dikurangi 12, 88 gram atau 0,088 kilogram. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menghitung dengan rumus cara 1 maupun cara 2. Cara 1, cara cepat, mudah, dan sangat enak. Sekali masuk rumus, pasti langsung ketemu. M, massa per mR 1000 per P. Massanya 12, mR-nya 180. Kamu menghitung sendiri. Yang belum mendapatkan 180 harus diulang-ulang terus. Kemudian P, massa pelarutnya, di atas sudah kita hitung, massa pelarutnya adalah satuan gram, maka kita tidak perlu mengubah ke dalam kilogram. Sudah kita hitung, yaitu 88 gram. Sehingga dengan menghitung angka-angka yang ada, kita mendapatkan 0,76 molar. Cara kedua, sama dengan cara yang di awal tadi, maka langkah pertama kita harus menghitung mol dulu. Molnya zat terlarut, yaitu massa dibagi mR. 12 dibagi 180 mendapatkan 0,067 mol. Kemudian masuk rumus M sama dengan N per P. Mol terlarutnya 0,067, massa pelarutnya 0,088 kilogram. Sehingga hasil akhir adalah 0,76 M. Sama persis dengan cara pertama. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga dari konsentrasi larutan, yaitu yang dikenal dengan fraksi mol atau lambangnya X. Apa itu fraksi? Di dalam ilmu politik mungkin kita mengenal fraksi-fraksi yang ada di DPR.
fraksi itu adalah bagian. Sama di kimia juga begitu. Fraksi mol artinya adalah perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yaitu antara jumlah mol zat terlarut atau mol zat pelarut, salah satu bisa terlarut, bisa pelarut, dengan jumlah mol larutan. Atau dalam hal ini, mol larutan adalah gabungan dari mol terlarut dan mol pelarut. Rumus yang dipakai untuk menghitung fraksi mol ada dua, sangat mudah. Ada dua jenis fraksi mol, yaitu fraksi mol pelarut diberi lambang XP dan fraksi mol terlarut diberi simbol XT. Jadi P itu menunjukkan pelarut, T menunjukkan terlarut. Nah, kalau fraksi mol pelarut berarti adalah yang dihitung bagian dari pelarutnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, molnya pelarut dibagi molnya total atau pelarut dengan terlarut. Kemudian kalau menghitung fraksi mol terlarut, gimana? Ya, tinggal yang NP diganti dengan NT. Jadi kalau XT, maka yang dihitung bagiannya adalah dari zat terlarut. Sehingga NT yang bawah sama, N total atau NP ditambah NT. Sangat mudah dihafalkan, jadi kalau XP pasti NP di atas, kalau XT pasti NT-nya di atas. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa XP ditambah XT atau jumlah fraksi mol itu harus tidak boleh lebih besar dari 1. Atau XP ditambah XT pasti maksimal sama dengan 1. Ya, kita masuk ke contoh soal tentang fraksi mol. Nah, fraksi mol itu memang pendapatan akhir selalu harus dalam bentuk pecahan, sehingga para siswa harus nanti sabar untuk menghitungnya. Kalau tidak menggunakan kalkulator, sekali lagi sabar menghitung secara manual. Dalam ujian-ujian kita tidak ada kalkulator, sehingga ya harus teliti sedikit untuk menghitung angka dalam bentuk pecahan. Pertanyaannya sangat sederhana. Berapakah fraksi mol urea dalam larutan urea dengan kadar 20%? Di mana MR ureanya adalah 60. Bagaimana cara menjawab soal tersebut? Sangat mudah. Pertama, tadi sudah dibahas di depan. Kadar 20% di situ menunjukkan bahwa setiap 100 gram larutan urea, maka terdapat massa urea atau terlarutnya 20 gram. Dan massa air atau pelarutnya adalah 80 gram. Nah, sehingga kita bisa mencari mol kedua zatnya, baik terlarut maupun pelarut. Molnya pelarut atau NP atau N air adalah massa dibagi MR. Massa airnya 80, MR air itu rumusnya H2O. Sehingga kamu nanti lama-lama hafal, H2O itu MR-nya pasti 18. 16 ditambah 2. Dapat angka mol 4,44. Panjang diambil 2 angka 4,44. Kemudian N-nya urea atau N-nya terlarut atau NT. Berapa masanya? Yaitu tadi 20, MR-nya 60, 2 per 6 sepertiga 0,3333 mol. Masukkan ke rumus XT-nya, yaitu NT dibagi NP plus NT. NT-nya 0,33, NP dan NT kalau dijumlahkan 4,77. Sehingga kalau dihitung 0,09. Boleh dibulatkan 2 angka di belakang koma 0,07. Tanpa satuan. Fraksi mol tidak ada satuan. Jadi setiap menghitung fraksi mol pasti angkanya harus di bawah 1. Tidak ada fraksi mol yang di atas angka 1 dan juga tidak ada fraksi mol yang nilainya minus. Pasti dalam bentuk desimal atau koma. Oke, contoh soal 1 sementara itu. Nah, demikian tentang pemaparan satuan konsentrasi larutan. Jadi saya ulangi. Ada 3 konsentrasi larutan yang kita pelajari dalam bab ini, tentang molaritas,
molalitas dan fraksi mol. Dan setiap bagian sudah kita berikan tentang contoh-contoh soal beserta cara menjawabnya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa soal ini soal yang sederhana, mudah. Untuk bisa memahami lebih lanjut, para siswa harus mau untuk mencoba. Saya ulangi, mau untuk mencoba. Kita sediakan fasilitas latihannya. Yang sudah meminjam buku Erlangga, nanti bisa dibuka langsung, tetapi nanti kita juga bisa melihat langsung di GCR ini. Jadi latihan yang kita pakai buku Erlangga untuk konsentrasi kita menggunakan latihan 1.1. Ada 5 nomor soal di sana. Silahkan dicoba dengan menggunakan ya sisa waktu yang ada sekarang dan sisanya yang nanti mungkin belum bisa selesai, sabar, bisa dikumpulkan paling lambat 3 hari ke depan. Jadi kalau hari ini hari Kamis, maka pengumpulan berikutnya selambat-lambatnya adalah hari Sabtu libur ya. Karena Sabtu libur, maka kita perpanjang pengumpulannya di hari Senin. Jadi Jumat, Sabtu, dan Senin. Oke, selamat mencoba. Semangat terus, pantang menyerah. Walaupun dalam keadaan sulit, kita masih harus selalu eksis, selalu semangat untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih, selamat berlatih, semoga semuanya sukses.